Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini siapa sih yang suka nonton series kartun SpongeBob SquarePants? Nah, salah satu episode yang paling ikoniknya adalah ketika si SpongeBob ini bertemu dengan cacing besar Alaska bersama dengan si Sandy. Nah, kita kan tahu kalau misalkan cacing besar Alaska itu bukanlah makhluk yang nyata. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman kalau misalkan ada loh cacing yang benar-benar hidup di lautan dalam dan juga bisa itu hidup berkeliaran dan berdampingan dengan makhluk-makhluk laut lainnya. Nah, emang beneran ada. Nah, perkenalkan, nama aku Hasbi Ahmad Fauzi dan sekarang aku lagi belajar S1 Ilmu Kelautan di Universitas Barujaya. Sekarang yuk kita sama-sama belajar tentang Vermes dan Nematoda atau film-film cacing yang hidup di perairan laut. Nah, yang pertama, di sini nih ada 3 film, yaitu film Platyhelminthes, Mintes, Nematoda, dan Annelida. Sebenarnya ada 5 film atau 6 film yang tersebar, namun di sini kita akan belajar 3 film tersebut karena 3 film tersebut itu yang biasanya paling sering dibahas dan biasa paling umum. Yang pertama kita bahas Platyhelminthes dulu. Platyhelminthes ini contohnya ada spesies cacing pipih. Dan kedua ada nematoda. Nematoda ini contohnya adalah cacing giling. Dan yang ketiga adalah Annelida, yaitu cacing bersegmen yang contoh spesiesnya adalah lintah dan juga cacing tanah. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau misalkan 3 film yang tadi kita lihat itu dibagi berdasarkan anatomi atau bagian dalam tubuh dari masing-masing film tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwasannya ada rongga yang bernama selom. Nah, selom ini apa teman-teman? Nah, selom ini adalah rongga tubuh yang dimiliki oleh spesies cacing yang memiliki jaringan mesoderm. Rongga ini tuh fungsinya sebagai rangka hidrostastik, tempat menyimpan organ dalam, serta mengandung cairan selom untuk sistem kekebalan tubuh. Sekarang kita coba bahas satu-satu ya dari masing-masing film. Kita mulai dari film Platyhelminthes. Nah, seperti kebanyakan spesies cacing lainnya, Platyhelminthes ini bernafas dengan metode difusi. Lalu kebanyakan spesies Platyhelminthes ini bersifat hermafrodit atau memiliki 2 jenis kelamin dalam satu individu. Dan di lingkungan aslinya, kebanyakan Platyhelminthes ini bersimbiosis mutualisme dengan Zooxanthellae. Untuk kelasnya sendiri, dia tuh ada Tubellaria, Cestoda, dan Trematoda. Lanjut pada film Nematoda, ini bisa dibilang cukup unik karena dia ini memiliki organ yang bernama kutikula, di mana kutikula ini seperti halnya karapas pada krustasea, yaitu fungsinya untuk melindungi organ tubuhnya. Nah, dalam si nematoda ini, dia ini untuk melindungi tekanan hidrostatik karena film nematoda ini biasanya hidup di perairan dalam. Dan juga sama seperti film sebelumnya, dia ini bernafas dengan metode difusi dan biasanya itu hidup di lingkungan yang minim oksigen atau biasa disebut sebagai lingkungan anoksik. Nah, karena minimnya organ penglihatan, film nematoda ini mengandalkan sensor tubuhnya yang memiliki nama amfit, yaitu sensor yang berada di kepala, phasmid, yaitu sensor yang berada di ekor, dan juga setae yang berada di seluruh tubuh. Nah, sensor-sensor ini yang berfungsi untuk bergerak dan untuk mencari mangsa. Terakhir, ada film Annelida. Nah, itu film ini bisa dibilang sebagai film yang paling sempurna karena dia ini memiliki organ yang paling sempurna di antara film-film lainnya. Nah, contoh kesempurnaannya, dia ini memiliki peredaran darah tertutup seperti kita manusia, dan juga dia tuh memiliki kaki-kaki kecil dalam beberapa spesies tertentu. Nah, ini disebut sebagai parapoida yang memungkinkannya untuk bergerak lebih cepat. Nah, kelas turunannya ada Polychaeta. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin menghubungi saya bisa
lewat Instagram. Kalau misalkan kalian memiliki LinkedIn, boleh yuk kita mutualan LinkedIn. Sudah saya taruh di sebelah. Oke, terima kasih sudah memperhatikan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.